Halo Smart Vapers, ketemu dengan saya lagi Tommy hari ini. Jadi kalau kemarin kalian lihat aku udah bahas charger ini, kemudian aku video sebelumnya sudah membahas si baterai. Pasangannya charger dan baterai itu biasa berhubungan sama apa? Sama coil. Seperti penjelasan yang kemarin aku bilang, pemilihan baterai berdasarkan ohm dan jumlah coil yang dipakai, atau ohm atau jumlah coil yang lebih ke ohm sih. Jumlah coil nanti larinya ke ohmnya berapa. Coil yang dipakai buat daily itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau aku menyarankan kalian, kalau bukan untuk competition use atau daily use, kalau untuk di electrical itu sekarang ada kebagi single baterai, single coil, dual coil, single coil RTA, dual coil RTA, sama ada single coil RBA-IO. Kita pisah-pisah yang dua coil dulu ya. Jadi dua coil di sini ada dua coil RDA dan dua coil RTA. Apakah sama? Oh tentu tidak. Karena apa? Ketika di dual coil RDA itu dia coil sama si dinding RDA-nya kan luas. Jadi kalau kalian pakai ohm-ohmnya agak rendah sekitar 0,15, 0,17, 0,18, 0,19, 0,20 itu dia tidak terlalu hangat. Tapi beda cerita kalau ketika kita mainnya di RTA dual coil. Begitu di RTA dual coil yang dia ada chamber di dalamnya yang kayak tutupnya si coil itu, ketika kalian pakai coil yang 0,15, 0,17, 0,18, 19, 20, 21 itu biasanya akan terlalu panas sehingga nge-vape nggak nyaman yang pertama. Yang kedua kapas cepat rusak, yang ketiga ada beberapa flavor yang hilang karena terlalu panas. Entah itu nanti nikotinnya turun atau malah jadi terlalu mengganggu. Antara itu nanti jadinya terlalu manis atau bahkan manisnya hilang. Ada yang bisa jadi flavornya malah hilang, bukan jadi terlalu tajam tapi biasanya malah hilang flavornya. Itu perbedaannya ketika kalian menggunakan RDA dual coil dan RTA dual coil. Nah terus pemilihannya seperti apa? Kalau kalian pakai RDA dual coil, aku menyarankan kalian coil yang paling bagus dipakai buat sekarang itu ohmnya sekitar 0,18 sampai 0,20. Nah itu kalau buat RDA. Kenapa aku bilang segitu? Karena aku nyoba beberapa merek coil dan jenis coil di ohm segitu yang dia flavornya maksimal, tidak terlalu anget, manisnya pas, itu antara 0,18 sampai 0,20. Kemudian kalau untuk dual coil RTA itu aku menyarankan kalian pakai antara 0,24 sampai 0,3. Itu udah yang paling pas, gak terlalu panas juga dia walaupun chambernya kecil. Jadi kalau di dual coil RTA itu tadi antara 0,24 atau 25 sampai 0,30 atau 33. Itu udah sip. Tapi agak susah nyari coilnya, berarti kalian mending pakai sekitar 0,2an aja. Dual coil 0,3 sekian itu susah nyari ya sekarang. Jadi mending kalian pakai dual coil 0,2 sekian, itu udah sip. Untuk di dual coil RTA. Kemudian untuk di single coil, nah, single coil RTA, single coil RBA-IO dan single coilnya si RDA juga beda. Kalau single coil RDA kalian bisa main untuk yang paling rendah sekarang itu 0,20. Itu pakai coil Meika 1 biji, ketemunya 0,20. Kalau kalian suka flavor yang anget-anget dan lain-lain itu maksimal banget, karena aku juga pernah pakai kayak gitu. Atau kalau kalian mau pakai single coil yang di ohm 0,15, biar dia masih ada angetnya tapi tidak terlalu ampang, itu jadinya sekitar 0,3. Jadi kalau kalian beli coil yang tulisan 0,15 ohm atau 0,17 itu bisa dipakai di si single coilnya. Kalau untuk RTA, single coil RTA dan single coil RBA-IO itu aku menyarankan pakai satu. Kalian bisa main coil khususnya si IO. Itu ketemunya sekitar 0,38 sampai 0,4 sekian, nggak sampai 0,5. Itu udah perfect banget buat kalian main single coil RTA atau single coil RBA-IO.
Tapi kalau RTA kalian cukup besar, kalian mau pakai diameter 3, bisa pakai yang coilnya sekitar ketemu single coilnya 0,34 atau 35 atau 33, itu udah bisa perfect banget, enak buat dipakai. Jadi kalau kalian ketika memilih pemilihan coil itu harus kalian tahu ohmnya berapa dulu. Kalau kalian pakai pre-build itu dicepuknya biasanya ada ohmnya 0, berapa, 0, berapa. Itu patokan pertama kalian dalam melakukan pemilihan coil. Yang kedua, kalau kalian mau lebih ekstrim lagi, bisa kalian lihat dari outernya. Outer itu biasanya spesifikasi ada kayak 27x3 garis miring 36, 37, 38. Pilihannya antara 3 itu, antara 36, 37, 38, 39, 40, beberapa juga ada. Ini aku jelaskan perbedaannya. Kalau kalian suka throat hit, nggak terlalu suka manis, suka layering flavor yang tajam, kalian bisa pakai outer yang 36. Kalian cari coil yang outerannya 36. Kalau kalian mau yang balance, yang manisnya oke, flavornya oke, TH-nya oke, kalian bisa pakai outer yang 37. Kalau kalian mau suka yang manis, kalian bisa pakai outer yang 38, itu lebih preferensinya ke manis. Kalau kalian 39 itu aneh, manisnya malah agak turun, flavornya naik, tapi terus kita naik. Kalau kalian pakai 40, biasanya itu manis banget di 40, outer 40 biasa seperti itu. Jadi tergantung kalian pemilihannya, kalian suka selera seperti apa, kalian bisa melakukan pemilihan coil di situ. Jadi sebenarnya gampang-gampang ribet sih milih coil. Pertama kalian harus tanya dulu ke vaporistanya, ini ohmnya berapa. Kalau emang vaporistanya nggak ngerti, kalian tanya langsung brandnya apa, cari di Instagram, DM orangnya, mas ini ohmnya berapa, karakteristiknya seperti apa, tanya aja nggak masalah. Kalau dia nggak mau jelasin berarti coilnya jelek, sampah, karena dia nggak mau menjelaskan produknya sendiri. Jadi itu sih sebenarnya. Untuk mecha sendiri, mecha kompetisi use dan daily use itu sama. Makanya kalau kalian mau bermain mechanical mode, aku berharap itu kalian paham bener namanya safety main mechanical mode. Karena apa? Untuk daily sendiri, anak-anak kompetisi maupun orang yang menggunakan mecha tapi dia tidak kompetisi, tetap dailynya pakainya antara 0,09 sampai 0,11. Nah, jadi untuk kalian penggunaan mecha, mohon diperhatikan safety-nya seperti apakah RDA-nya pin yang nonjol itu pin positifnya nonjol, pokoknya pin RDA itu nonjol, apakah kondisinya nggak ada yang nempel dan lain-lain, nggak ada yang gosong, nggak ada yang short. Itu harus benar-benar kalian perhatiin buat di mecha ya, karena daily use-nya mecha untuk pemilihan coil itu, kompetisi use dan daily use itu sama untuk mencari output yang maksimal ketika menggunakan mecha. Oke, kalau kalian ada nggak ngertinya bisa langsung diskusi di komentar. Jadi itu aja buat sekedar coil. Kalau kalian bingung apa-apa, langsung tanya di komen lah, kita diskusi di kolom komen. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian lah. Mana tahu kalau ini berguna. Kalian mau bahas soal Ayo, kebetulan aku lagi mengulik-ngulik Ayo, bisa langsung diskusi di komen juga. Jadi yaudah, see you Smart Vapers, kita tunggu di kolom komentar dan video berikutnya.